Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior Fatimah dengan NIM 12240200066 dari KPI 5B. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Umi Halwati SOSI MIK. Pertanyaan nomor 1 mengenai profesional dai. Jadi kompetensi yang harus dimiliki seorang dai agar bisa menjadi pendakwah yang profesional itu banyak banget teman-teman. Tapi secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kompetensi keilmuan. Jadi kompetensi keilmuan ini adalah yang paling dasar. Seorang dai harus punya ilmu agama yang kuat. Bukan cuma hafalan ayat Al-Quran dan hadis, tapi juga paham maknanya, bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siapa saja. Kemudian, seorang dai harus bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Yang kedua ada kompetensi keterampilan. Jadi seorang dai harus bisa menyampaikan pesan dakwah dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Ini termasuk kemampuan berbicara di depan umum, menulis, dan juga menggunakan media sosial. Ada juga keterampilan berinteraksi. Seorang dai harus bisa bergaul dengan berbagai macam orang, dari yang tua sampai yang muda, dari yang berpendidikan tinggi sampai yang tidak. Tidak harus bisa membangun hubungan yang baik dengan siapa saja. Kemudian ada keterampilan memecahkan masalah. Dalam berdakwah pasti akan banyak menghadapi tantangan dan masalah. Seorang dai harus bisa berpikir kritis dan mencari solusi yang tepat. Yang ketiga ada kompetensi sikap. Seorang dai harus ikhlas dalam berdakwah, tidak mengharapkan imbalan apapun selain ridho Allah. Dakwah itu butuh kesabaran yang tinggi. Tidak semua orang akan langsung menerima ajakan kita. Jadi seorang dai harus sabar menghadapi penolakan dan terus berusaha. Kemudian yang keempat ada kompetensi manajemen. Dalam kompetensi manajemen ini ada perencanaan. Seorang dai harus bisa merencanakan kegiatan dakwah dengan baik, mulai dari menentukan target, membuat jadwal, sampai dengan mencari dana. Kemudian seorang dai juga harus bisa mengevaluasi hasil dari kegiatan dakwah yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya, seorang dai yang profesional itu adalah seorang dai yang tidak hanya pintar, tapi juga pandai, sabar, dan ikhlas. Dia adalah seorang dai yang bisa menjadi sahabat, guru, dan inspirator bagi orang-orang sekitarnya. Contoh nyatanya itu ada seorang dai yang profesional. Bayangkan nih teman-teman, seorang ustadz muda yang suka banget main gitar. Dia sering mengadakan kajian di taman sambil bernyanyi. Banyak anak muda yang tertarik datang ke kajiannya karena suasana yang santai dan menyenangkan. Selain itu, ustadz ini juga aktif di media sosial. Dia sering membuat konten-konten yang menarik tentang agama. Nah, ustadz ini adalah contoh seorang dai yang kreatif dan inovatif. Dia berhasil menarik minat banyak orang, termasuk anak muda, untuk belajar tentang Islam. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 mengenai ekstremisme dan moderatisme. Jadi bayangkan kita ini punya kue kesukaan, terus kita sangat menyukai sampai kita merasa kue itu adalah satu-satunya makanan yang paling enak di dunia. Terus kita mulai meyakinkan semua orang kalau kue itu tuh sangat terbaik, dan kalau mereka enggak suka berarti ya mereka salah. Nah, itu tuh sama halnya dengan ekstremisme dalam agama. Orang-orang yang ekstrim dalam agama mereka merasa paham tentang agama adalah yang paling benar. Mereka begitu yakin dengan pemahamannya sampai-sampai mereka merasa punya hak untuk memaksakan pandangan mereka pada orang lain. Kenapa sih ekstremisme itu bisa menjadi radikal? Ekstremis biasanya menafsirkan ajaran agama secara kaku, hanya melihat satu sisi saja dan mengabaikan konteks zaman. Mereka seringkali generalisasi dan menyederhanakan ajaran agama. Terus mereka sering merasa kelompok atau agama mereka terancam sehingga memicu perasaan marah dan ingin membela diri. Lalu kadang-kadang ekstremisme dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politik tertentu.
Dan kurangnya pendidikan agama yang moderat dan toleran bisa membuat seseorang mudah terpengaruh oleh paham-paham ekstrim. Lalu apa itu Islam moderat? Islam moderat adalah pemahaman Islam yang terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman. Orang yang menganut Islam moderat itu menghormati agama lain. Mereka percaya bahwa semua orang mengajarkan kebaikan dan menghormati pemeluk agama lain. Mereka tidak menafsirkan agama secara kaku, tapi melihat ajaran agama sebagai panduan hidup yang fleksibel. Mereka juga menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dan mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Jadi intinya, ekstremisme bisa mengarah pada radikalisme karena sikap kaku, merasa terancam, dan pengaruh politik. Sedangkan Islam moderat mengajarkan kita untuk menjadi orang yang terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman. Terus kenapa sih penting mengerti ini? Dengan memahami perbedaan antara ekstremisme dan moderat, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi isu-isu keagamaan. Kita juga bisa ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Terus ada nih penting untuk kita ingat bahwa tidak semua orang yang taat beragama adalah ekstremis. Begitu juga tidak semua orang yang mengaku moderat benar-benar memahami Islam dengan baik. Yang penting adalah kita harus belajar, berdiskusi, dan membuka hati untuk pandangan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan nomor 3 yang menanyakan perihal tarif jasa dakwah. Jadi sebenarnya soal tarif jasa dakwah ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena menyangkut dua hal yang penting. Yang pertama yaitu ada dakwah. Dakwah ini merupakan panggilan hati untuk berbagi kebaikan dan ilmu. Tujuannya kan supaya orang jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jasa. Nah, di sisi lain, kita punya kehidupan sehari-hari yang butuh biaya. Jadi wajar gitu kalau seorang dai juga butuh penghasilan. Dari dua hal ini muncul berbagai pandangan. Ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi yang mengatakan tidak boleh ini berbicara bahwa dakwah ini murni panggilan hati, jadi gak boleh diukur dengan uang. Ibarat seorang guru yang tulus pasti ingin muridnya pintar tanpa minta bayaran. Yang kedua, ada yang bilang boleh asalkan niatnya benar. Jadi maksudnya uang yang diterima bukan tujuan utama, tapi hanya sebagai rezeki tambahan. Ibarat seorang dokter yang juga butuh makan, tapi tetap mengutamakan kesembuhan pasien. Terus ada juga yang bilang tergantung situasi. Jadi kalau misalkan dai itu punya banyak tanggungan keluarga, ya wajar kalau dia minta bayaran. Tapi kalau dia sudah berkecukupan, sebaiknya dakwahnya dilakukan secara sukarela. Terus pandangan yang paling tepat seperti apa sih? Menurut saya, yang penting itu niatnya. Kalau niatnya ikhlas, ingin berbagi ilmu dan kebaikan, insya Allah akan memberikan jalan. Tapi kita harus realistis. Orang dai juga manusia biasa yang butuh penghasilan untuk kehidupan gitu. Jadi kesimpulannya, dakwah itu mulia, tapi kita juga harus hidup. Uang bukan tujuan utama, tapi bisa jadi sarana untuk terus berdakwah. Yang penting niat kita ikhlas. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Sebagai pendengar, kita bisa menghargai jasa dai, tapi jangan sampai terjebak dalam materi. Sebagai dai, kita bisa tetap menjaga keikhlasan dan jangan sampai menjadikan dakwah sebagai bisnis. Intinya, masalah tarif jasa dakwah ini tidak ada jawaban mutlaknya. Semua kembali ke masing-masing individu dan situasi. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4 mengenai bagaimana sih etika humor dalam berdakwah gitu. Jadi ada ibarat seperti ini. Kamu lagi ngobrol sama teman tentang hal yang serius, tapi sesekali kamu nyelonong ngeluarin jokes buat ngehibur suasana. Nah, di dakwah juga
memiliki satu hal yang sama. Humor bisa jadi bumbu penyedap yang bikin pesan agama jadi lebih mudah diterima. Tapi ada aturan mainnya biar tidak kebablasan. Intinya, humor dalam dakwah itu seperti sambal. Pedasnya harus pas. Kalau kebanyakan bisa bikin orang ilfil. Tapi kalau nggak ada sama sekali, makanannya jadi hambar. Nah, biar humor dalam dakwahmu jadi sambal yang pas, coba hatiin hal-hal berikut ini. Yang pertama itu tujuan utama tetap dakwah. Humor itu cuma alat bantu, yang paling penting adalah pesan agama sampainya. Jadi, jangan sampai jokes malah bikin orang lupa sama inti pesannya. Pilih jokes yang tepat, hindari humor yang kasar, merendahkan, atau menyindir. Pilih humor yang positif, membangun, dan relevan dengan tema dakwah. Humor yang cocok untuk anak-anak muda belum tentu cocok untuk orang tua. Sesuaikan humor dengan latar belakang, budaya, dan tingkat pemahaman audiens. Dan humor yang menyinggung agama lain itu sama sekali tidak lucu. Kita harus saling menghormati keyakinan masing-masing. Sebagai seorang dai, kita harus menjaga image yang baik. Jangan sampai humor yang kita keluarkan malah membuat orang jadi tidak percaya kepada kita. Seperti misalnya, kita sedang mengajak orang untuk sholat. Lalu kita bilanglah, bayang gak sih kalau kita sholat 5 waktu itu kayak main game. Setiap level ada tantangannya. Tapi kalau berhasil dapat rewardnya banyak banget. Itu seperti contoh humor ya. Kenapa humor itu penting dalam dakwah? Karena orang jadi lebih rileks dan terbuka untuk menerima pesan dakwah agama. Dan konsep agama yang rumit bisa jadi lebih mudah dipahami kalau disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Humor juga bisa membuat pesan dakwah jadi lebih mudah diingat. Jadi kesimpulannya, humor dalam dakwah itu bisa menjadi senjata yang ampuh untuk menyampaikan pesan dakwah. Tapi kita harus bijak dalam menggunakannya. Intinya, humor harus bisa membuat orang tertawa sambil tetap mendapatkan manfaatnya. Dan humor juga harus bisa membuat orang tertawa kedua-duanya, antara dai dan juga mad'u. Seperti itu. Selanjutnya yaitu soal nomor 5 atau yang terakhir, mengenai sosok dan gaya berdakwah seorang Ustadz Abdul Somad. Sosok gaya berdakwah Ustadz Abdul Somad. Kalau kita bicara tentang UAS atau Ustadz Abdul Somad, masih langsung teringat gaya dakwahnya yang khas, yaitu lugas, jenaka, tapi tetap penuh dengan ilmu. Beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas, dengan kemampuan menjelaskan konsep agama secara sederhana tapi mendalam. Gaya dakwah UAS sering diselingi humor segar yang bikin jamaahnya tuh tertawa gitu. Tapi gak juga melupakan pesan penting yang ingin disampaikan. Contohnya, ketika membahas hal berat seperti fikih atau akidah, beliau selalu mencari cara untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini membuat dakwahnya mudah dipahami semua kalangan, dari yang muda sampai orang tua. Selain itu, UAS juga aktif memanfaatkan media sosial. Ceramah-ceramahnya sering viral di platform seperti YouTube atau TikTok, sehingga pesan dakwahnya menjangkau lebih banyak orang. Gaya bicara beliau yang tegas tapi tetap bersahabat jadi salah satu daya tarik utamanya. Untuk kontribusi dalam membangun etika dakwah, yaitu menyampaikan pesan agama dengan santun tanpa menghakimi. Misalnya, membantu teman memahami ibadah. Lalu, dakwah
lewat tindakan seperti menjaga kejujuran, keramahan, dan kepedulian. Dan membagikan konten positif seperti ayat, hadis, dan kisah inspiratif sambil menjaga etika. Lalu membantu mengorganisasi acara atau menyebarkan info kajian. Kontribusi bisa dimulai dari langkah kecil dengan niat tulus untuk menyampaikan Islam secara damai dan santun. Untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya mendapatkan referensinya dari makalah yang dipresentasikan oleh teman-teman di kelas, lalu dari PPT yang Ibu share, dan sebagian dari internet atau website yang saya dapat. Baik, sampai sini saya sudah menjawab semua pertanyaan pada mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati SOSI MAG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.